Dan orang tidak boleh merasa aman dari makarnya Allah. Kata Allah dalam Quran, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan di kesempatan ini di sore hari menjelang buka puasa untuk kita mengkaji tafsir dari surat Yusuf. Telah kita kisahkan di pertemuan yang lalu bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam telah digoda oleh Imra'atul Aziz yang bernama Zulaikha. Iya. Dan dia telah merencanakan hal tersebut dengan sangat rapi. Ia telah menutup semua pintu, menggoda Nabi Yusuf dengan ucapan dan perbuatannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Yusuf. Allah perlihatkan kepada beliau tanda-tanda kebesarannya. Allah perlihatkan kepada beliau keimanan di dalam hatinya. Maka beliau meminta perlindungan kepada Allah dari perbuatan tersebut. Dan juga beliau mengutarakan alasan bahwa tuannya telah banyak berbuat baik kepada dirinya, maka tidak akan pernah beruntung orang-orang yang berbuat kezaliman. Iya. Maka Allah juga menerangkan bahwa sang wanita tersebut, yakni Zulaikha, dia sudah berkeinginan kepada Yusuf. Dan Nabi Yusuf ketika itu ada terlintas hasrat kepada wanita itu. Kalau bukan dia melihat tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kami palingkan Nabi Yusuf dari keburukan, dari kejelekan, dan dari perbuatan keji, dari perzinahan. Sesungguhnya Yusuf itu min ibadinal mukhlasin, termasuk dari hamba-hamba kami yang diberikan keikhlasan, hamba yang ikhlas, yang diselamatkan, yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaannya. Iya, tidak cukup sampai di situ ceritanya. Di ayat-ayat berikutnya masih dikisahkan apa yang telah jadi selanjutnya. Maka di ayat yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubur wa alfa ya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wastabaqal baba, keduanya pun berlari menuju ke pintu tersebut. Keduanya, yakni Zulaikha dan Yusuf, berlari, bergegas lari menuju pintu. Wa qaddat qamisahu, dan Zulaikha telah mengoyak bajunya Nabi Yusuf min duburin, dari arah belakang. Ya. Ini menunjukkan bahwa ketika mereka berlari, Nabi Yusuf yang lebih dulu sampai di pintu, sementara Zulaikha di belakang. Dan karena dia ingin menahan Yusuf, maka dia memegangi bajunya Nabi Yusuf hingga terkoyak. Dan apa yang terjadi? Wa alfaya sayyidaha ladal bab, maka mereka berdua pun mendapati
tuannya, yakni suaminya wanita tersebut tiba-tiba sudah berada di depan pintu. Nah, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an. Maka wanita ini pun langsung berkata, apakah kiranya balasan dari orang yang ingin melakukan kejelekan kepada istrimu? Illa ayyusjana aw adabun alim, kecuali balasan untuknya adalah ia dipenjara atau mendapatkan siksaan yang pedih. Mendapatkan siksaan yang pedih. Disebutkan dalam tafsir Miyassar, dikatakan bahwa asra Yusuf ilal bab yuridul khuruj. Nabi Yusuf bersegera, bergegas menuju pintu. Beliau ingin keluar dari tempat wanita tersebut. Wa asra'at tuhawilul imsaka bih. Demikian pula wanita ini, Zulaikha ini, dia pun bersegera berlari untuk bisa menahan Nabi Yusuf. Wa jadabat qamisahu, dan ia menarik bajunya Nabi Yusuf min khalfihi, dari arah belakangnya. Litahula bainahu wa bainal khuruji, supaya bisa menghalangi dia untuk keluar. Fasyaqqathu, dan ia telah mengoyak bajunya Nabi Yusuf. Wa wajada zawjaha indal bab, dan keduanya mendapati suami wanita tersebut berada di dekat pintu. Nah, faqalat, maka wanita ini langsung berkata, ma jazaa'u man arada bimra'ati, apa ya balasan orang yang ingin melakukan kejelekan, yakni fahisyah, perbuatan keji, perzinahan kepada istrimu, illa yusjan, kecuali dia harus dipenjara, au yu'adzabul adzabul muji', atau harus diazab, disiksa dengan siksaan yang sangat menyakitkan. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, maka ini yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan pada ayat ini, dan disebutkan bagaimana usaha Nabi Yusuf untuk bisa menghindari wanita tersebut, sampai beliau berlari dengan cepat menuju pintu supaya bisa keluar dan dia bisa selamat dari fitnah itu. Ini di dalamnya terdapat faidah bahwa seseorang kalau ingin selamat dari keburukan, dari kejelekan, dari fitnah, maka hendaknya dia menjauh dari tempat-tempat yang di situ ada fitnah. Jangan dia dekat-dekat, bahkan dia harus lari darinya. Karena kalau dia berani dekat di situ, maka tidak dirasa aman, dia akan terjerumus ke dalam maksiat. Yani kalau ditahu bahwa ada suatu tempat itu adalah tempat maksiat, maka jangan berani masuk dekat di situ, ya. Cuman sekedar untuk lihat-lihat atau bermain-main, jangan. Tetapi seorang muslim harus menghindar dari tempat-tempat yang bisa mengundang fitnah. Jangan dia menjamin dirinya, tidak mungkin saya berbuat maksiat, saya insya Allah kokoh. Jangan dia berkata begitu, karena tidak ada yang bisa menjamin dia bisa dikalahkan oleh syaitan. Dan orang tidak boleh merasa aman dari makarnya Allah. Kata Allah dalam Quran, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang pasti merugi. Iya, seseorang kalau ingin terhindar dari fitnah, itu tidak cukup hanya sekedar berdoa, Allahumma jannibna minal fitan, ya Allah jauhkan kami dari fitnah. Dia berdoa seperti itu bagus, tetapi tidak cukup sekedar doa, tapi dia juga butuh usaha, butuh kesungguhan untuk menjauhi fitnah. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf,
Beliau tidak berdiam di situ. Beliau apa? Berusaha keluar. Beliau berusaha keluar. Nah, tidak malah berdiam di situ, kemudian merasa aman, saya pasti akan selamat, enggak. Tapi apa? Tetap menghindar. Setelah beliau apa? Meminta perlindungan kepada Allah, beliau mengucapkan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Setelah itu beliau berusaha menghindar. Jadi tidak cukup seorang itu sekedar berdoa tanpa usaha. Sebagaimana seseorang tidak boleh mencukupkan usaha tanpa doa. Orang itu sempurnanya dia harus menggabungkan antara usaha dan doa. Selain dia berdoa, dia juga harus berikhtiar, berusaha. Selain berusaha, dia juga jangan lupa untuk berdoa. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Namun demikian juga wanita ini, Zulaikha, karena sangat cintanya kepada Yusuf dan tergila-gilanya dengan Yusuf, dia pun juga berlari, sama-sama berlari. Tetapi yang satunya berlari untuk selamat dari fitnah, supaya diselamatkan dari perbuatan keji. Yang satunya berlari untuk bisa mendapatkan maksiat yang dia inginkan. Jadi ada tipe-tipe manusia yang seperti ini. Jadi ada orang itu yang memang betul-betul dia berlari menghindar dari apa? Yang namanya fitnah dan keburukan, dosa dan maksiat. Tetapi sebaliknya di sana ada juga orang yang berlari, tetapi berlarinya bukan untuk selamat dari dosa, justru berlari mengejar maksiat, berlari mengejar fitnah. Ada tipe orang yang seperti ini, waliyadzubillah. Iya. Maka disebutkan bahwa Zulaikha juga berlari ketika itu untuk bisa menahan Nabi Yusuf supaya dia tidak keluar. Akan tetapi ya tentunya Nabi Yusuf mengalahkan wanita tersebut karena dia lebih dulu. Naam. Maka dia yang berada di depan pintu. Tetapi wanita ini ternyata menarik bajunya Nabi Yusuf hingga robek, hingga terkoyak. Nah, yakni terkoyak dari arah belakang, baju belakangnya Nabi Yusuf. Maka di saat seperti itu terbukalah pintu dan mereka mendapati ternyata suami dari wanita tersebut yang tidak lain merupakan tuannya Nabi Yusuf tiba-tiba berada di depan pintu. Dan ini tentu membuat mereka berdua kaget. Ya kaget tentu saja. Hal yang tak diduga-duga ada ternyata di depan pintu. Tetapi lihat bagaimana kecerdikan wanita ini. Kecerdikan dalam berbuat jahat ya. Lihat bagaimana pintarnya dia. Langsung apa? Bisa membuat kata-kata dusta dan membalikan fakta. Ya kan? Dia langsung berkata apa? Ya mengucapkan kalimat seakan-akan dia yang lakukan perbuatan jelek, dia yang mau diperkosa, dia yang mau diganggu oleh Nabi Yusuf. Nah, maka dia pun mengatakan, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an. Apa kiranya balasan dari orang yang ingin berbuat jelek kepada istrimu? Lihat ya, bagaimana kecerdikan wanita ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wanita ini dia sudah bersiap-siap memang. Kenapa begitu? Karena biasanya kalau dalam kondisi apa namanya dikagetkan begitu, biasanya kan orang kan bingung dulu kan. Apalagi dia wanita. Wanita itu apa? Kurang akal dan agamanya. Pada dasarnya begitu, tidak akan bisa berpikir secepat itu. Kok tiba-tiba dia langsung mengucapkan kalimat itu? Ini menunjukkan apa? Dia sudah punya rencana. Dia sudah memikirkan kalau nanti ya terjadi begini maka saya akan lakukan ini. Kalau ada kemungkinan ini saya akan bersikap begini. Dia sudah rencanakan semua itu. Makanya langsung apa? Langsung terpikirnya. Nah,
Jelas ini? Ya biasanya kan orang kan kalau kaget begitu kan mungkin ya dari sisi ucapannya pun gemetaran, atau mungkin dia apa namanya kalimatnya tersalah-salah, ya kan? Akan bingung dia kan. Nah, kaget, apalagi dia orang yang melakukan kesalahan, tentu lebih kaget lagi, lebih merasa apa namanya, lebih salah tingkah lagi tentunya. Tapi kenapa bisa wanita ini mengucapkan kalimat itu, ya, dengan santainya dia mengucapkan itu, menunjukkan bahwa dia sudah apa? Dia sudah bersiap-siap memang. Nah, dia sudah memang persiapan. Iya. Dan dari kalimat ini dia memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan? Dia memfitnah Nabi Yusuf, padahal dia yang menggoda, dia yang merayu, tetapi justru dia menuduh Nabi Yusuf yang merayu, yang menggoda, yang mau berbuat jelek kepada dirinya, padahal Yusuf tidak berbuat apa-apa. Lihat bahayanya fitnah itu ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya terkadang seorang wanita bisa ahli di dalam memfitnah orang. Nah, dari lisan-lisan mereka, iya. Dan hati-hati dari yang namanya fitnah. Fitnah itu adalah dosa besar. Iya, memfitnah orang itu bagian dari dosa besar. Iya. Apalagi kalau yang difitnah itu orang yang baik-baik, seorang ulama misalnya, atau apalagi dia seorang nabi, ya. Tentu dosanya lebih besar lagi. Tentu dosanya lebih besar lagi. Ya, memfitnah orang biasa saja sudah dosa besar, apalagi memfitnah orang yang punya kedudukan di sisi Allah semacam ulama atau para nabi. Nah, maka apa yang terjadi ketika wanita ini mengucapkan kalimat itu, ya, dia memutarbalikan fakta, menuduh Nabi Yusuf yang bersalah, yang menggoda dirinya, yang mau berbuat jelek kepada dia. Bahkan dia sudah apa? Menyiapkan hukumannya. Ini orang ini pantasnya dipenjara atau mendapatkan siksaan yang pedih. Nah, maka apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf? Di ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, menghikayatkan ucapan Nabi Yusuf. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala hiya rawadatni an nafsi. Qala, berkatalah Nabi Yusuf, hiya rawadatni an nafsi. Dialah yang telah merayuku. Dialah yang telah menggodaku. Di sini Nabi Yusuf berusaha membela dirinya. Wa syahida syahidum min ahliha, dan bersaksilah seorang saksi dari keluarga wanita tersebut. Dialah yang menjadi saksi. Dan dia ketika itu mengucapkan satu kalimat yang menjadi indikasi, dia tidak menyaksikan Nabi Yusuf dengan Zulaikha, tidak, tetapi dia melihat tanda-tanda mana yang benar, mana yang salah, bisa dibuktikan dari sini. Apa kata saksi ini? In kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Kata dia, apabila gamisnya Yusuf itu terkoyak dari arah depan, jadi kalau bajunya Nabi Yusuf robek dari arah depan, fasadaqat, maka wanita itu yang benar, wa huwa minal kadzibin, dan Yusuf dia orang yang berdusta kalau bajunya terkoyak dari depan. Kemudian kata dia di ayat yang ke-27, wa in kana qamisuhu qudda min dubur, dan jikalau gamisnya Yusuf itu terkoyak dari arah belakang, fakadzabat, maka si wanita yang dusta, wa huwa minas shadiqin, dan Yusuf termasuk dari orang yang jujur. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, maka di dalam dua ayat ini kita bisa melihat bagaimana terjadi perdebatan antara Zulaikha istrinya Al-Aziz dengan Yusuf. Zulaikha telah menuduh dan memfitnah Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf tidak tinggal diam.
Yusuf juga membela dirinya. Ini menunjukkan apa? Seseorang itu kalau difitnah, dia boleh untuk membela dirinya. Jangan diam-diam aja. Ada tuduhan yang tidak baik kepada dirinya, jangan dia diam-diam aja. Terkadang yang namanya fitnah itu butuh diluruskan. Lihat Nabi Yusuf, apakah dia ketika dituduh langsung beliau diam-diam aja, sudahlah biar aja? Nah, tidak, beliau membela diri kan? Beliau mengatakan hiya rawadatni an nafsi. Tidak, dia yang justru menggodaku, dia yang justru merayuku, kata Nabi Yusuf. Ini beliau membela dirinya. Karena apa? Ada tuduhan yang dusta kepada beliau. Ya terkadang tuduhan itu, ada fitnah-fitnah itu, kita tidak bisa tinggal diam. Terkadang juga butuh apa? Diluruskan. Supaya apa? Karena boleh jadi kalau kita diam, ada orang yang menyangka keburukan untuk kita, ya kan? Nah, jadi tidak selamanya diam itu bagus. Terkadang apa? Terkadang juga butuh disikapi. Ya. Akan tetapi perdebatan ini sama-sama tidak punya apa? Tidak punya bukti. Ya. Zaman dulu kan tidak ada CCTV. Kalau zaman sekarang ada CCTV bisa dilihat. Nah, tidak ada bukti, ya kan? Mereka berdebat. Yang satu menuduh Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf membela diri, dan tidak ada bukti. Nah, kalau tidak ada bukti dalam kasus seperti ini, maka butuh apa? Butuh adanya indikasi, qarina, yang menjadi tanda siapa yang benar, siapa yang salah. Ketika itu tidak ada juga orang yang menyaksikan mereka. Di sini disebutkan wasyahida syahidun, bukan dia melihat, menyaksikan, tidak. Dia hanya melihat apa? Tanda-tanda saja. Dari apa? Dari pengalaman dan kebiasaan. Iya. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Dan subhanallah, ternyata yang menjadi saksi, yang melihat tanda-tanda kebenaran, kebatilan itu bukan dari siapa-siapa, tapi keluarganya Zulaikha sendiri. Keluarganya Zulaikha sendiri. Artinya apa? Seseorang itu kalau misalnya yang menjadi saksi keluarganya salah satu dari korban atau yang terdakwa, tersangka, yang menuduh dan yang dituduh, biasanya kan akan menguatkan siapa? Keluarganya kan? Nah, tetapi saksi ini orang yang bijaksana dia. Dia tidak semata ya karena Zulaikha keluarganya dia bela mati-matian keluarganya Zulaikha, tidak. Tapi dia apa? Bersaksi dengan saksi yang jujur, adil, dan dia bijaksana. Maka dia menyebutkan ini. Lihat ya, kata dia apa? In kana qamisuhu qudda min dubur. Kalau ya gamisnya Yusuf itu terkoyak dari arah belakang, ya. Apa sebelumnya apa? In kana qamisuhu qudda min qubul. Kalau gamisnya Yusuf terkoyak dari arah depan, fasodaqat. Si wanita yang benar, Zulaikha yang benar, wa huwa minal kadhibin, dan si Yusuf dia dusta. Tapi kalau sebaliknya gamisnya terkoyak dari arah belakang, si wanita yang dusta. Yusuf termasuk orang yang jujur. Perhatikan ya, bagaimana orang ini, karena dia dari keluarganya Zulaikha, ya kan? Dia menyebutkan yang pertama apa? Yang pertama dia sebutkan ya seakan-akan apa? Membela Zulaikha, ya kan? Karena dia sebutkan ya kalau dari depan terkoyaknya, jujurlah perempuan ini. Dia bilang begitu dulu. Si perempuan yang jujur, Yusuf dusta. Yang kedua baru dia bilang apa? Si perempuan dusta, Yusuf jujur. Supaya tidak terkesan ya beliau ini seakan-akan sentimen dengan keluarganya sendiri. Tidak, ya kan? Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Maka ini menjadi qarinah dan tanda ya. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang jujur, siapa yang dusta. Ya kan? Karena kalau misalnya Nabi Yusuf yang melakukan perbuatan itu, tentu si wanita kan akan melakukan perlawanan dari arah depan kan? Dari arah depan. Dan tentunya Nabi
Kalau Nabi Yusuf yang melakukan, maka yang terkoyak baju depannya Nabi Yusuf, karena Yusuf menghadap kepada wanita itu. Kalau dia yang melakukan, tapi karena dia tidak melakukan, maka Yusuf justru membelakangi kan. Nah, dan si wanita ini yang mengejar, maka terkoyaknya dari arah belakang. Ini korina yang sangat kuat. Tidak ada bukti, tapi ada tanda-tanda yang seperti ini. Nah, maka apa yang terjadi? Ya, disebutkan di ayat yang ke-28. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur. Ketika dia, yakni Al-Aziz, suaminya perempuan tadi, suaminya Zulaikha, melihat gamisnya Nabi Yusuf qudda min dubur. Ternyata apa? Ternyata terkoyak dari arah belakang. Terkoyak dari arah belakang. Qala innahu min kaidikun. Apa kata suaminya? Kata Al-Aziz ketika itu, sesungguhnya ini adalah tipu daya kalian. Ini tipu dayanya kamu, wahai istriku. Jadi akhirnya sang suami tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu dayamu ini adalah besar. Nah, jadi akhirnya suami tahu siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang jujur, siapa yang dusta. Nah, dari tanda-tanda yang disebutkan tadi, ya, bahwasanya dilihat bajunya Nabi Yusuf terkoyak dari belakang. Oh, berarti yang dusta adalah istrinya, yang jujur adalah Nabi Yusuf, yang berusaha menggoda dan merayu adalah istrinya. Nah, bukan Nabi Yusuf. Iya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka ini berkat dari persaksian orang ini. Para ulama berbeda pendapat. Siapa orang yang bersaksi ini, yang dikatakan dari keluarganya Zulaikha? Siapa dia? Ada yang berpendapat, dan ini pendapat yang kurang kuat ya, bahwasanya katanya yang berbicara itu adalah gamisnya Nabi Yusuf sendiri. Itu yang berbicara. Tapi ini pendapat yang tidak benar. Karena disebutkan dalam ayat apa? Yang bersaksi itu min ahliha, keluarganya Zulaikha. Tidak mungkin dikatakan gamisnya Nabi Yusuf keluarganya Zulaikha. Sehingga pendapat ini tidak kuat. Nah, justru pendapat ini mengarah bahwa yang bersaksi di sini adalah seorang manusia, bukan benda mati. Maka karena dia manusia, ulama beda pendapat lagi. Ada yang mengatakan bahwa yang bersaksi ini adalah seorang anak kecil, bayi yang masih dalam buayan. Iya. Yang mana tiba-tiba dia mampu berbicara. Tiba-tiba dia apa? Mampu untuk berbicara. Iya. Mempersaksikan akan hal tersebut. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa yang berbicara di sini adalah anak bayi. Dan kalau dikatakan dia anak bayi yang berbicara, maka ini termasuk apa? Mukjizatnya Nabi Yusuf. Bisa membuat bayi berbicara. Ya kan? Tetapi ada pembicaraan terkait dengan pendapat ini karena disebutkan yang mampu berbicara saat masih dalam buayan itu cuma 3 orang saja, 3 bayi saja. Yang pertama Nabi Isa alaihi salam, ya. Yang kedua itu apa namanya? Seorang wanita yang dia menggendong anaknya, kemudian melihat orang kaya, orang miskin, dia berdoa supaya anaknya dijadikan kaya, dijauhkan dari kemiskinan. Tapi tiba-tiba ya anak itu berbicara, justru membantah ya pernyataan ibunya tersebut. Dan yang ketiga adalah anak kecil yang membela Juraij dalam kisahnya Juraij. Nah, ini ada pendapat dan ada juga disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, para ulama ahli tafsir, bahwa yang berbicara di sini adalah orang dewasa, bukan anak kecil. Orang dewasa yang dia hakim, yang dia bijaksana, mempersaksikan hal tersebut. Nah, dan ini yang banyak dikuatkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Nah, maka ya nampak dari kisah ini bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam ya terbukti tidak bersalah ya, dan yang bersalah ketika itu adalah wanita tersebut, dan sang suami pun tahu bahwa yang bersalah adalah istrinya. Nabi Yusuf terbebas
dari hal tersebut. Maka apa yang terjadi berikutnya setelah kejadian ini terbukti mana yang salah mana yang benar, insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biiznillah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.